manfaat dari halakah-halakah atau perkumpulan-perkumpulan kecil ini akan menumbuhkan suatu kesimpulan pengetahuan. Tapi lain halnya ketika kita menulis, kita menulis dan kita mengeluarkan suatu statement atau opini, itu harus memiliki landasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan, nama saya Muhammad Askaulinuha. Saya Al-Jahilnya LPM Al-Biruni. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membincang soal apa itu menulis, apa itu opini, dan bagaimana situasi saat ini. Nah, perkenalan dulu. oke, halo. Ini berarti manggilnya apa ke penonton? Sahabat. Oke, halo sahabat semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Perkenalkan saya Fatah Rizky Effendi. Saya merupakan mahasiswa program Tadris Bahasa Indonesia, ya juga merupakan salah satu kader dari PMI terkhusus Rayon Leman Pakfir. Dan saat ini saya sedang menempuh tugas akhir tentunya, karena tadi berbicara tentang menulis, dan nanti insya Allah output dari tugas akhir saya adalah sebuah buku. Jadi saya menulis buku. Oke, berarti sahabat Fatan ini sudah berpengalaman jauh ya, ada sebelumnya itu. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit saja mengapa kok harus menulis dulu, itu pengalamannya itu bagaimana, Bun? Oke, pertanyaan yang cukup menarik ketika kita ditanyakan kenapa harus menulis. Ya kalau dari saya pribadi, karena menulis itu nanti akan menjadi legitimasi dari apa yang kita punya. Karena kalau Tan Malaka bilang, ya, idealisme adalah kekayaan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, akhirnya bagaimana idealisme tersebut bisa tersalurkan? Salah satunya lewat menulis. Dan juga ketika berbicara tentang menulis, saya juga teringat quotes atau sebuah kata-kata dari Firza Besari, karena saya juga menyukai Firza Besari. Nah, kalau dia mengatakan bahwasanya ketika kita menulis, ya sudah kita tulis saja, kita menulis saja, karena jangan kita berharap di awal ketika kamu menulis kita itu punya banyak pembaca, kita tulisan kita viral dan sebagainya. Cuma ketika kita menulis, ya sudah tulis saja, karena saya yakin setiap tulisan itu pasti punya pembacanya. Oke, berarti menulis itu tidak semata-mata untuk popularitas atau apapun itu ya. Karena ketika bercerita atau kita berbicara tentang populer, tentunya kita akan kalah dong dengan konten-konten kreator tentunya, ya, karena mereka memproduksi sebuah konten sedangkan kita sifatnya membuat tulisan. Nah, tapi menurut sahabat gimana ini? Sekarang kan era-era post-truth, era-era viralitas ya. Nah, bagaimana eksistensi para penulis ini tentang untuk tetap getol dalam menjalankan praktik-praktik menulisnya itu? Kenapa harus menulis pada saat ini yang sekarang bisa buat konten di media sosial gitu? Cukup riskan juga ya ketika kita menulis terus mungkin kurang dibaca, kurang didengar, sedangkan hal-hal yang didengarkan, hal-hal yang menjadi konsumtif umum itu adalah konten-konten yang ya belum tentu kita bisa pastikan itu punya landasan yang kuat atau tidak, karena sifat dari viral itu tidak harus untuk menjadi viral itu nggak harus dalam posisi benar, nggak harus dalam posisi yang memiliki landasan kuat ketika berbicara tentang isu. Tapi lain halnya ketika kita menulis, kita menulis dan kita mengeluarkan suatu statement atau opini, itu harus memiliki landasan. Nah, untuk menyikapi soal bagaimana akhirnya tulisan itu mampu bertahan di era sekarang, ya mungkin kita agak sedikit bergeser di beberapa tahun atau beberapa puluhan tahun yang lalu, bahwasannya media yang digentor-gentorkan atau yang menjadi ketakutan saat itu, atau bisa juga kita sebut suatu hal atau suatu produk yang itu bisa membuat orang akhirnya paham, ataupun bahkan kalau kita lihat lebih dalam, itu tulisan itu saat zaman-zaman itu adalah menjadi suatu produk yang ditakuti oleh pemerintah ketika zaman rezim-rezim tertentu, ya.
Kalau sekarang sudah serba digital, akhirnya konsumtif tulisan yang saat itu menjadi senjata atau bisa kita katakan menjadi hal yang bisa memperbadir, itu sudah tidak relevan atau tidak sepenuhnya relevan karena adanya teknologi. Ya akhirnya ketika memang kita tujuannya tidak hanya menulis, dalam artian juga ingin mengaktualisasikan, kita kepengen akhirnya tulisan kita itu tidak berhenti di kolom-kolom tulisan di koran atau media-media massa lainnya. Ya mau nggak mau ya kita harus ikut arus, kita harus bisa mengakulturasi bagaimana dunia kepenulisan itu bisa masuk di dalam konten-konten itu tadi. Karena ya saya lihat juga sudah banyak akhirnya para penulis yang juga membuat konten terkait tulisannya ataupun prestasinya. Ya, oke. Mungkin itu cukup proporsional ya Ya, pandangan betul. Anda itu. Nah, kalau dulu itu masih di media-media massa seperti di rubrik-rubrik Rubrik tertentu ya, di majalah. majalah. Tapi kan sekarang juga sudah berganti wajah juga, Wadahnya ya, sudah wadahnya juga berbeda. berbeda. Nah, itu mungkin bisa menjadi apa ya? Menjadi acuan agar para penulis atau para pegiat-pegiat tulisan naskah-naskah itu bisa tetap berkesinambung pada era saat ini ya. Iya, lagi-lagi kalau kita ingin memakai atau boleh bukan kita, saya syarat menjadi seorang penulis kalau kata Kunto Wijoyo itu yang pertama menulis, yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis. Jadi kalau memang kita akhirnya pengen atau memang berada di posisi oh ternyata saya itu punya keterampilan dan saya mengembangkan di dunia penulisan, ya itu tadi syaratnya menulis, menulis dan menulis. Tapi kalau akhirnya memang kita ingin mengkolaborasikan akhirnya produk tulisan kita dengan era zaman sekarang, ya akhirnya ya kita berbicara tentang konten tentunya. Karena keviralan tulisan itu tetap akan kalah cepat dengan keviralan konten. Ya sosial media sekarang aja ya kita lihat apapun bisa punya potensi menjadi viral. Nggak harus itu terkait intelektual, nggak harus. Bahkan hal-hal yang lucu, hal-hal yang mohon maaf kurang berkenan untuk ditonton itu bisa viral gitu. Maka dari itu berarti zaman sekarang ini justru para intelektual ini nggak harus apa ya, nggak harus untuk menutupi dirinya. Ya, Para intelektual ini berarti sekarang harus sudah saatnya untuk apa ya, membuka dirinya pada publik. Nah, di sisi lain kan juga ketika intelektual itu sudah masuk atau sudah terkenal dalam ranah publik media sosial, pastinya itu juga akan membendung konten-konten yang mungkin kurang kurang mengedukasi atau apapun itu yang mungkin ya. ya pada harinya kita atau mereka-mereka yang sadar ya mari lakukan gitu. Karena menulis itu juga kan tradisi keilmuan juga ya. Betul sekali. Karena mungkin ketika kita punya tulisan ya, entah itu di koran atau apa, kita nggak perlu bersusah payah menunjukkan siapa kita. Iya. Tapi cukup ini saya punya karya, ini saya punya tulisan. Ya sudah akhirnya itu bisa merepresentasikan siapa dirimu. Nah, berarti menulis ini bisa dijadikan apa ya? Motivasi untuk para pemuda-pemuda ini agar tetap bersandar pada ilmu kan. Gitu. Ya, Ya betul. kan gini maksudnya. Para pemuda ini ya sekarang kan juga banyak yang berkelindan di konten-konten ini. Nah, mungkin dari geliatnya mereka pada media sosial ini mungkin bisa diarahkan ke dalam tradisi-tradisi keilmuan, yaitu menulis tadi. Artinya setiap kita membuat argumen itu harus bersandar pada sesuatu yang kredibel gitu, tidak hanya omong sembarangan. Nah, tapi kan kalau nanti ini tidak diarahkan ke arah yang baik atau tradisi keilmuan itu, mungkin nanti bisa apa ya, akan sedikit demi sedikit itu menggerus moralitas bangsa ini juga kan. Oke. Nah, sekarang masuk ke dalam apa ya, pembahasan kita opininya. Nah, bagaimana menurut Anda? Opini itu apa sih menurut Anda itu? Oke. Opini mungkin secara sederhana bisa kita katakan
kita berpendapat. Karena biasanya opini itu memiliki kata kunci menurut saya atau lebih banyak. Jadi sifat Menurut saya gitu ya. nah ini mumpung ada sekalian buku karya Muhyiddin M. Dahlan, inilah esai. Ini juga membahas di dalamnya. Akhirnya kalau saya boleh mengatakan, boleh menyimpulkan bahwanya opini itu masuk di dalam ranah esai. Karena sebelum kita masuk ke opini ya, sahabat-sahabat semuanya, kita perlu tahu dulu ada babonnya, ada induknya. Nah, induknya nama esai. Nah, kalau opini akhirnya lebih menjurus bagaimana kita bisa menuangkan kalau memang itu sifatnya karya tulis ya. Karena ketika berbicara opini nanti outputnya itu ada dua. Kita beropini secara argumen atau kita beropini secara tulisan. Nah, lagi-lagi kalau berbicara tentang opini ya, kalau Pak Burhan mengatakan bahwasannya opini itu kan yang kalau sifatnya itu berupa karya tulis itu berarti memiliki sifat yang produktif. Nah, ketika sifat produktif itu bagaimana akhirnya bisa menghasilkan, itu kita harus melewati tahap reseptif terlebih dahulu. Iya. Atau kalau kata Pak Burhan itu reseptif itu bisa melalui keterampilan berbahasa berupa menyimak dan juga membaca. Catur tunggal kebahasaan. Catur tunggal kebahasaan tentunya. Jadi ya opini walaupun kita berpendapat tapi tetap kita harus realistis. Kita harus akhirnya nggak asal-asalan. Nah, kalau asal-asalan itu menurut saya bukan lagi opini ya, udah itu omongan kosong belaka kalau kita asal-asalan memberikan statement. Apalagi kalau tulisan ya, kalau tulisan itu tidak seperti ketika kita berbicara. Karena ketika tulisan itu memang harus punya jam terbang tentunya. Kita harus punya pengalaman akhirnya bisa menghasilkan tulisan. Cuma kalau berbicara siapa saja saya rasa bisa. Yaitu tadi contohnya ketika ada di konten-konten tentunya konten-konten kreator ataupun dan sebagainya, ya mereka dengan mudah bisa mengatakan wah ini kurang cocok, ini kurang bagus dan sebagainya. Siapapun bisa berbicara. Tapi kalau terkait menulis itu harus punya keterampilan khusus. Ya meskipun menulis itu berawal dari berbicara juga ya betul. Nah, saya juga pernah memiliki pemikiran begini. Itu kan catur tunggal kebahasaan kan ada 4 kan. Iya. Menyimak, terus membaca, berbicara dan menulis. Nah, ini mungkin 4 catur tunggal ini menurut saya itu ya sangat baik untuk mengembangkan pada diri kita. Bahwa setiap orang itu harus memiliki 4 keterampilan ini. Nah, menyimak. Nah, menyimak ini saya artikan atau saya maknai itu tidak hanya sekedar kita keterampilan menyimak saja, tapi di sisi lain menyimak itu bisa kita gunakan agar kita bisa menyimak situasi di dunia ini. Bahwasanya kita itu melihat secara luas, nggak cuma hanya pandangan kita saja. Nah, ini sebagai awal dari menulis itu mungkin bagi saya ini menyimak dulu, karena ketika kita menulis itu argumen-argumen kita mungkin tidak tidak mengambang di satu pandangan saja, tapi kita bisa melihat secara luas. Nah, menyimak ini jadi sangat penting. Lalu berbicara. Dalam berbicara ini mungkin bagi saya juga sangat penting juga ketika orang ingin menulis itu. Karena berbicara itu saya maknai dengan diskusi atau membuat halakah kecil. Nah, seperti yang saya ketahui dalam bukunya Daniel Goleman itu, Social Intelligence itu ada diksi begini nih. Sirkuit sosial otak. Nah, manfaat dari halakah atau perkumpulan-perkumpulan kecil ini akan menumbuhkan suatu kesimpulan pengetahuan dari diskusi-diskusi di dalamnya. Itu tarian saraf otak itu sangat berkesinambungan dengan otak-otak yang lain. Dari sini berbicara atau dengan makna diskusi ini sangat penting. Nah, maka dari itu juga biasanya anak-anak organisasi itu kan sering kumpul-kumpul juga. Mungkin di sisi lain dari kumpul itu bisa berbagi pikiran, menambah wawasan yang luas. Jadi anak-anak organisasi itu setidaknya itu memiliki pengetahuan yang luas atau pandangan yang luas, jadi tidak gampang menjustifikasi orang lain gitu. Dan yang terakhir itu membaca lalu menulis. Membaca ini mungkin sebagai penguat tulisan kita dalam membubuhkan referensi pada tulisan kita. Jadi kualitas dari tulisan ini sangat kredibel, mungkin itu pendapat saya. Nah, lalu bagaimana sih dulunya sejarah opini itu? Kan sekarang ada dikotomi antara
opini dan esai, apakah sama ataupun beda ini ya? Kalau dibilang sama juga tidak sepenuhnya sama, tapi kalau dibilang beda juga tidak sepenuhnya beda. Nah, ini kalau setahu saya, istilah esai itu memang sudah ada sejak dahulu. Kalau nggak salah itu sudah mulai ada istilah esai apa? What is esai? Apa sih esai itu? Kalau nggak salah, seingat saya itu mulai tahun 1500-an. Nah, tapi kalau untuk istilah opini sendiri itu kalau saya melihat sejarah, melihat dan sebagainya, itu sebetulnya istilah opini itu muncul mulai dari kolom-kolom rubrik koran ataupun dari media-media massa. Jadi akhirnya ketika media massa membuatkan kolom opini, nah akhirnya itu terus berjalan, itu terus berkesinambungan sampai sekarang. Nah, kalau dibilang, kenapa saya bilang tadi bisa dibilang sama tapi juga tidak sepenuhnya, dibilang beda juga tidak sepenuhnya beda. Nah, semua kalau boleh saya menyimpulkan itu berawal dari esai tentunya. Nah, sedangkan esai itu punya struktur yang banyak. Ini kalau di dalam bukunya Muhyiddin Dahlan tentu sudah jelaskan berbagai macam esai. Bahkan teks proklamasi itu juga dinamakan esai. Oh, kok Esai. bisa? Kok bisa? Nah, itu lebih lanjutnya bisa dibaca buku ini tentunya. Dan salah satunya itu tadi, bahkan teks proklamasi bisa dikatakan esai. Jadi esai itu kalau kata Cak Nun ya, esai itu bukan puisi tapi mengandung mengandung kebahasaan yang memang harus pakai rasa. Esai itu juga bukan tentang tulisan ilmiah yang harus berdasar secara kredibel. Kalau kita nulis ilmiah kan harus ada kutipan footnote ya. Nah, akan tetapi esai juga harus memiliki landasan, walaupun tidak tertuliskan, walaupun nggak tampak tersurat sebagaimana artikel ilmiah. Nah, kalau opini itu memang kita harus punya landasan. Tapi akhirnya sifat opini ini lebih ke struktur yang tidak formal sebagaimana esai. Struktur yang memang tidak terlalu bagus sebagaimana esai, walaupun esai pada akhirnya juga tidak sepenuhnya berupa karya ilmiah tentunya ya, karena esai itu tergantung kebutuhannya. Karena kalau kita lihat opini itu, kenapa saya bilang itu mulai muncul di koran-koran, karena setahu saya banyaknya ajang perlombaan itu bukan ajang perlombaan menulis opini, tapi menulis esai ya, karena marketnya, mungkin kita berbicara tentang marketnya opini itu bukan di perlombaan, akhirnya di media-media massa, di koran. Nah, kalau marketnya esai itu luas, bisa di bisa di media massa, tapi juga bisa di ajang-ajang perlombaan. Jadi kalau kesimpulannya atau secara sederhana, opini itu lebih menjurus bagaimana kita menanggapi isu-isu sosial yang sedang hangat. Nah, yang sedang hangat bagaimana kita menanggapilah, cara kita menanggapi dan kita keluarkan dalam bentuk tulisan itu adalah opini. Sedangkan kalau esai itu mungkin beberapa akhirnya bentuk-bentuk urgensial kalau boleh saya katakan, karena untuk lomba akhirnya ada subtemanya. Kalau semisal untuk persyaratan beasiswa ada subtemanya juga, harus mencantumkan apa, karena kalau kita lihat di beasiswa itu silakan buat esai bukan buat opini. Nah, tapi dari esai-esai itu kita juga akhirnya bisa berangkat dari keterampilan kita menulis opini. Berarti kalau opini itu lebih ke isu-isu terbaru gitu. Isu-isu terbaru yang sedang hangat. Kalau esai itu penguraian atau pemecahan dari satu masalah atau apa gitu. Ya, bisa dikatakan gitu, karena kebanyakan ketika menulis esai itu tadi urgensial, ada lomba, ada mendaftarkan beasiswa dan lain sebagainya. Berarti lebih ke inovasi lah. Inovasi. Ya. Dan biasanya kalau sifatnya esai itu mengeluarkan output atau produk biasanya kalau di dalam ajang perlombaan. Nah, kalau di opini ya udah kita fokus ke satu objek, misal AI misal ya, karena juga saya pernah menulis AI itu ketika teman-teman sekelas atau teman-teman perkuliahan itu belum pada menggunakan AI ChatGPT dan sebagainya. Itu saya tulis ketika teman-teman belum menggunakan. Nah, sekarang mungkin sudah marak ya. Pun kita bisa saja menulis sebuah opini menggunakan AI. Ya, ini menjadi tantangan tentunya, dan itu sudah saya bahas di berapa? Saya nulis AI itu kalau nggak salah 2023 kalau nggak salah, di koran ini. Di koran mana ini? Solo Pos. Menguasai AI atau dikuasai AI? Iya, menguasai atau dikuasai AI itu sudah mulai melek terkait AI ketika teman-teman itu belum pakai. Oke. Berarti kan itu opini itu bisa berangkat dari hal-hal yang mungkin sepele, tapi sederhana. Itu. Iya.
Oke. Tapi menurut Anda secara apa ya? Secara lebih gampang atau lebih sederhananya itu cara-cara dari membuat opini itu langkah-langkahnya bagaimana? Dari cara pembahasannya apa atau Hmm, apa gitu? Menurut Anda bagaimana? tentu yang pertama saya tetap pakai syarat yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo, Iya. menulis, menulis dan menulis. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu objeknya. Objek. Karena ketika kita menulis nggak punya objek kan susah. Nah dulu saya pernah juga ikut semacam pelatihan. Itu di awal pelatihan itu langsung kita diminta suruh menulis 5 objek atau 5 pembahasan atau 5 tema yang sekiranya itu menjadi ide pokok dari tulisan. Jadi di awal belum belum kita masuk bagaimana cara membuat strukturnya, bagaimana kita membuka kalimat, bagaimana agar setiap paragraf itu berkesinambungan, belum. Jadi langkah pertama yang pernah saya dapatkan ilmunya itu kita tentukan dulu objeknya mau bahas apa. Oh ternyata mungkin mau bahas yang sedang hangat tentang fashion bisa, Cari atau masalah tentang dulu. cari masalah dulu Cari ya. masalah dulu. Tapi cari masalah di sini bukan cari-cari masalah. Iya, Ya, beda. beda. Cari masalah dengan cari-cari masalah. Nah itu Beda. beda itu. Kita harus cari masalah dulu. Nah setelah itu baru akhirnya kita bisa menguraikan kira-kira apa sih ketika kita memandang. Mungkin simpelnya kalau ketika saya nulis ya, misal contoh subtema atau pembahasan A, saya pikir dulu sebelum saya mulai nulis, kira-kira saya mau berpendapat apa tentang hal ini. Ketika saya sudah berpendapat apa dan saya mengambil sudut pandang yang mana itu. Jadi sebelum akhirnya menulis sudah ada gambaran dulu di otak, sudah ada gambaran. Oh nanti saya mau ini. Sebelum akhirnya saya membuat struktur dari tulisan. Terus juga kan opini itu bukan tulisan yang panjang ya. Ya rata-rata 700 sampai 1000 lah. 700 sampai 1000 itu kan cukup sedikit, tapi bagaimana itu bisa berbobot. Iya. Berarti nggak ada apa ya kerangka yang formal gitu. Maksudnya lebih bebas kerangkanya kalau Lebih begini. bebas, lebih fleksibel tentunya ya. Karena itu tadi tidak sebagaimana esai pada umumnya yang dilomba-lombakan harus ada latar belakang, terus pembahasan, terus kesimpulan. Enggak, kalau biasanya kalau opini ya udah kita jadi satu. Ketika ada subbab pun ya sudah subbab pembahasan, bukan subbab kesimpulan. Biasanya seperti itu. Oke, berarti menurut gaya-gaya penulisnya masing-masing. Iya, betul. Ya, setiap penulis pasti punya karakternya masing-masing. Ya itu tadi yang saya katakan di awal, setiap tulisan pasti akan menemukan pembacanya. Oke. Nah, selanjutnya manfaat apa sih ketika kita menulis opini itu yang didapatkan itu apa? Kenapa kok kita harus buat opini gitu? Itu pertanyaan yang bisa ditanyakan ke semua lini ya. Semisal contoh, kenapa kamu naik gunung? Oke. Kenapa kamu akhirnya suka kulineran? Kenapa akhirnya kamu suka traveling? Akhirnya jawaban-jawabannya itu tidak akan jauh bahwasannya, ya nggak tahu kenapa kalau saya pribadi ya ketika saya menulis terus misal terbit itu menjadi suatu kesenangan. Itu yang pertama. Jadi Menjadi bersenang-senang lah. kebanggaan gitu. Menjadi suatu kebanggaan yang akhirnya ya saya senang saja. Yang pertama itu. Tapi akhirnya hal tersebut bisa berdampak ke hal-hal lain. Tadi seperti yang saya katakan bahwasanya ketika kita punya tulisan, ketika kita punya karya, kita tidak perlu bersusah payah menunjukkan siapa saya. Ya walaupun akhirnya kita bukan menjadi kalangan yang haus validasi tentunya ya. Tapi kita nggak usah susah payah menunjukkan siapa kita. Terus itu tadi yang kedua, yang ketiga karena akhirnya menjadi apa ya manifestasi. Ketika memang akhirnya pengen berkarir di dunia kepenulisan, ya kamu track recordnya harus tentang kepenulisan. Gak bisa kamu pengen terjun ke dunia kepenulisan tapi track recordmu semisal kamu adalah pesepak bola. Sepak bola. Begitu juga sebaliknya, kamu menjadi ingin terjun di dunia sepak bola, maka track recordmu ya di dunia sepak bola yang sesuai. Nah kalau saya memang akhirnya itu tadi nggak tahu kenapa ya senang saja ketika menulis, terus apalagi terbit, terus apalagi delalah punya pembaca yang akhirnya memberikan komentar, memberikan wah ternyata tulisanmu yang hanya mungkin ya ini mungkin terjadi juga. Kadang kita buka caption di WA, buat quotes di apa namanya Instagram, terus ketika ada pembaca itu yang membalas bahwasannya boleh nggak saya kutip ini, wah itu menjadi suatu kesenangan yang walaupun itu bukan tujuan awal itu. Ya mungkin tapi tidak harus ya apa seorang penulis itu harus menekuni kepenulisan terus, tapi ya biasanya juga bisa berangkat dari hobi-hobi lain. Misalnya Ya. dikatakan sepak bola, mungkin pesepak bola pun bisa menjadi penulis. Bisa saja.
dengan topik-topik bolanya atau inovasi-inovasi tentang sepak bola gitu ya mestinya ya. Nah mungkin cukup situ aja Mas, di situ Oke. aja mungkin bisa lanjut di apa ya, halakah-halakah di LPM Al Biruni nanti bisa datang juga. Biasanya kita kumpul-kumpul itu hari Jumat atau enggak satu kalau libur-libur kuliah itu. Ya mungkin penonton-penonton ini bisa gabung di LPM Al Biruni atau bisa beranggar pikiran di sana. Nanti kita diskusikan sesuatu apapun itu tentang ilmu, tentang sepak bola, tentang musik, tentang Cinta juga nggak? cinta Tentang juga cinta nggak juga. apa-apa. Karena cinta pun bisa menjadi persoalan Betul juga. sekali. Karena harus banyak diteliti juga kan. banyak penulis juga lahir dari patah Cinta. hati dan juga jatuh cinta. Oke, mungkin cukup itu. Mohon maaf dan terima kasih bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Oke.